Apa ini? Guys, aku pencet apa tadi nih? Apa ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan perawat pejuang P3K 2023. Malam ini kita lanjut lagi bahas FR soal-soal kompetensi teknis P3K ya. Kak udah istirahat. Halo kakak, es teh panas. Aku baru nyampe rumah, aku udah mandi. Jadi ini aku lagi skincarean ya, sambil kita bahas soal. Yuk teman-teman, silakan di komen ya di kolom komentar, sambil kasih rasional ya, sama di tap-tap layar. Assalamualaikum kakak, semangat dari Bismillah menjadi Alhamdulillah. Iya, selamat ya. Selamat, semangat ya buat teman-teman yang akan ujian ya, yang akan ujian besok ataupun lusa ataupun kapanpun itu. Semangat ya, doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan. Kak, apa nih yang semalam live TikTok belum di-upload? Semalam tuh videonya kan kena ban sama TikTok, jadi nggak bisa aku upload, dan aku mau take ulang, aku belum sempat guys. Halo kakak soal bidan. Nah buat teman-teman bidan, jangan lupa ya follow kakak soal bidan. Dia itu live juga tiap malam bahas FR soal bidan ya. Dia biasanya live jam 19 waktu Indonesia Barat. Wah, aku melihat di sini jawaban teman-teman bervariasi ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya kakak Nyonya Kim Suk Jin. Jadi pas jam 21.35 waktu Indonesia Barat aku bahas ya. Sambil aku share live dulu deh. Tadi ada teman-teman minta di tag, aku nggak paham gimana cara nge-tagnya. Oke, waktu sudah menunjukkan 21.35, kita bahas ya. Jadi ini merupakan soal FR ya, yang aku dapat dari teman-teman. Jadi kita lihat di sini, seorang laki-laki berusia 56 tahun dengan ulkus diabetikum ya. Perawat akan melakukan perawatan luka. Saat pengkajian luka terdapat jaringan berwarna kuning ya. Klasifikasi luka pada pasien tersebut adalah, selamat buat rekan-rekan yang menjawab B, slow ya. Kalau nekrotik tuh kayak mana? Nekrotik itu jaringan yang mati biasanya berwarna hitam ya, disebut dengan eskar dia atau keropeng gitu guys. Kemudian kalau slow ini dia itu jaringan mati yang berwarna kuning ya. Kemudian kalau granulasi itu jaringan yang berwarna merah ya. Dia di granulasi ini vaskularisasinya itu udah bagus. Kemudian epitelisasi dia itu berwarna pink ya, yang menunjukkan kalau si luka itu mau sembuh gitu ya. Kemudian kalau infeksi dia itu berwarna hijau ya. Halo kakak Best Visi, aku udah order ebook tapi belum bales. Kakak, aku belum sempat cek WA, soalnya tadi aku dinas sore, terus aku buru-buru lanjut prepare live ya. Nanti aku abis live, nanti aku bahas satu persatu ya. Kakak Dewi Retno, alhamdulillah aku udah tes yang tadi, makasih share ilmunya kakak, sangat bantu sekali. Wah, masya Allah, tabarakallah. Sukses selalu ya buat kakak Retno ya. Baru nomor 1. Iya kakak, emot bunga kita baru mulai kakak.
Halo teman-teman. Buat teman-teman yang udah chat aku, buat teman-teman yang udah order e-booknya, mohon bersabar ya. Abis live, aku balas satu persatu ya. Jadi ini kita live dulu. Guys, sudah clear ya? Bagaimana buat teman-teman tadi yang menjawab opsi A dan opsi C? Apakah sudah clear ya? Kak Din, ini kita mix kakak. Karena kalian tahu nggak, soal-soal yang keluar itu sama aja sebenarnya perawat ahli pertama dan D3 itu. Yang membedakan cuma kalau ahli pertama itu kasus-kasusnya agak sedikit ribet gitu guys, lebih kompleks. Nah ini ya yang pembahasannya tadi ya. Kalau nekrotik itu hitam dia ya, ada eskar disebut juga dengan keropeng gitu ya. Kalau slow itu kuning, jaringan mati. Kemudian merah itu granulasi ya. Kemudian pink itu epitalisasi, dan kalau ada tanda-tanda infeksi ada pus itu ya berwarna hijau. Guys, apakah sudah clear? Apakah aku sudah boleh lanjut ke soal nomor 2? Halo. Lanjut. Oke, siap, kita lanjut ya. Bentar ya, aku agak zoom sedikit ya. Nah ini juga FR dari teman-teman ya. Yang perawat kak, kok bidan? Hah? Kakak Janah maksudnya? Ini kita bahas soal FR perawat kakakku. Kalau bidan itu kakak bisa follow akun TikTok soal bidan ya. Ini kita bahas soal perawat ya. Di sini nurse area ya. Nurse station. Area perawat ya. Apa nih kak? Jawabnya sudah muncul. Lah, kelihatan di mana? Kok di aku nggak kelihatan? Kok di aku nggak kelihatan? Oh, gara-gara ini nih, gara-gara stiker ini nih. Oke, baiklah ya. Ini merupakan soal FR juga ya. Jadi, ya sudahlah. Ini gara-gara ketutupan stiker nih. Kan tadi itu aku pakai stiker kan. Nah, jadi membersihkan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki merupakan definisi dari personal hygiene ya. Kalau self care kayak mana? Self care itu dia termasuk juga perawatan diri, termasuk juga kayak apa tuh namanya, perawatan medis ya, termasuk juga self care. Kalau body care apa? Body care itu skin care ya. Oke, aku lanjut aja ya. Kalian pakai skin care apa guys? Pakai body care apa kalian? Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengirim apa tadi, mawar dan lain-lain ya. KKNK, terima kasih. Bentar ya, aku zoom dulu lagi. Ternyata ketutupan stiker ya, salam. Oke, kita zoom lagi deh guys, sabar ya. Oke. Nah, silakan teman-teman nomor 3. Halo, silakan dijawab ya. Aku ikutan jawab Wah, Bang Kamal main ikut-ikutan ini. Kakak baby Alzena, terima kasih.
Kok ikut-ikutan kalian, guys? Salah itu jawabannya. Kakak arbitrage, apa itu? Emon, apa itu? Musik ya. Terima kasih Kakak Pianos. Aku minum ice lemon tea dulu. Apa nih Kak? Yang live kemarin, guys, info guys. FYI, video semalam kan di ban tuh sama TikTok. Gara-gara ada si Al Kelly tuh. Makanya aku ketendang tuh dari live. Makanya kayak nunggu 10 menit lagi baru bisa join lagi kan. Jadi nggak bisa aku upload videonya, nggak ada videonya. Aku mau take ulang tapi belum sempet. Terima kasih kakak, apa tadi, Kakak Ferry Burhan, Kakak Ferry Buharudin. Nah, aku sudah menemukan jawaban yang berbeda, Kakak Rans dan Kakak Okta ya. Apakah mereka sudah googling? Nah, jadi di sini kita lihat ya. Perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia adalah. Nah, aku kok sekarang aku lihat jawabannya pada C semua ini. Ikut-ikutan juga kalian ya. Jadi benar ya, jawaban yang tepat itu adalah opsi C ya. Jadi euthanasia itu dia ada dua, aktif dan juga pasif. Kalau aktif itu dia dilakukan secara langsung ya, untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien kayak gitu. Kan baru browsing kan, bener kan? Iya, kayak Sun, boleh nggak aku nanti di ban nggak nih? Sun Ik ya, Sun Ik Dead ya. Kayak suntik langsung gitu. Itu namanya euthanasia aktif. Kalau pasif kayak mana? Itu kayak misalnya dengan menghentikan atau mencabut ya. Kayak alat-alat support dia ya. Nah, itu disebut dengan support device ya. Support device-nya itu kayak dicabut atau dihentikan. Itu disebut dengan euthanasia pasif. Jadi pelan-pelan gitu ya, nggak secara langsung kayak gitu. Oke, cukup clear ya. Iya, Kakak Obion kayak mencabut ventilator gitu ya. Jadi nggak langsung dia. Jadi ini ya yang penjelasannya tadi ya. Oke. Sudah clear ya kalau pasif itu langsung pasif aktif tuh langsung, pasif tuh pelan-pelan ya, secara tidak langsung. Pelan-pelan tapi pasti. Oke. Aku lanjut gak nih? Komen dong guys. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Tidur aja besok tes. Yang besok ujian, pastikan jaga kesehatan ya. Nah, ini tentang tugas perkembangan keluarga. Ayo silakan teman-teman di komen. Aku melihat di sini ada jawaban yang bervariasi, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ayo fokus ya. Fokus ke pertanyaan. Jangan sampai terkecoh, benar-benar fokus ya. Kita lihat di sini pasangan suami istri yang baru aja menikah 2 hari yang lalu loh. Baru nikah ini. Pengantin ini, pasangan pengantin. Aku menemukan hanya 1-2 orang yang menjawab benar ya. Kakak Dewi, terima kasih. Kakak arbitrage ya, atau arbitrage sih, arbitrage. Terima kasih. Aku melihat di sini hanya beberapa orang ya yang menjawab benar ya.
Oke, aku langsung bahas aja. Pasangan suami istri yang baru aja menikah 2 hari yang lalu. Ingat ya guys, 2 hari yang lalu ya. Tugas perkembangan keluarga yang perlu diperhatikan oleh pasangan tersebut adalah A. Persiapan menjadi orang tua. No ya, bukan ya. Ini merupakan tugas perkembangan keluarga pada tahap keluarga dengan anak pertama ya, yang opsi A. Kemudian, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran, interaksi, hubungan, dan kegiatan. Ini juga merupakan tugas perkembangan keluarga pada tahap keluarga dengan anak pertama ya. Kemudian, memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi, dan rasa aman. Ini merupakan tugas perkembangan keluarga pada tahap anak prasekolah ya. Kemudian, pembagian tanggung jawab anggota keluarga ini juga masuk ke anak prasekolah. Nah, kemudian yang E merupakan tugas perkembangan keluarga yang baru menikah ya. Mendiskusikan rencana memiliki anak ya. Kan Pak Sutri ini. Aduh, kok aku nggak bisa scroll? Iya, benar kakak Rans. Baru 2 hari mereka nikah. Nah, jadi ini ya, tugas perkembangan keluarga, tahap keluarga baru ya namanya ya, keluarga baru. Yang pertama itu membina hubungan yang intim, yang memuaskan ya. Kemudian membina hubungan dengan keluarga ya, dengan teman, kelompok sosial gitu ya. Kemudian mendiskusikan ya, rencana memiliki anak atau KB keluarga berencana. Oke? Intim yang memuaskan yang gimana ya kak? Ya namanya kalau baru nikah kayak mana? Ya pasti harus baik-baik dong ya. Jangan berantem-berantem ya. Oke, aku lanjut ya. Aku nggak tahu ya karena aku belum nikah. Mungkin yang udah nikah bisa sharing. Oke, silakan. Aduh, silakan bentar-bentar. Silakan dilanjut. Agak jauhin dikit. Oh, terlalu deket ya. Ayo teman-teman silakan dijawab. Kalau kasus kayak gini harus benar-benar diperhatikan ya data-datanya. Aku menemukan di sini. Kakak gini kita mix ya, nurse dan juga perawat ahli pertama. Nurse dan juga D3 ya. Aku melihat di sini banyak banget yang jawab C ya. Apakah benar? Tapi ada juga yang jawab A. Di sini kasusnya, aku mau tanya, di sini kasusnya apa? Tahap perkembangan keluarga pada tahap apa? Guys, komen guys. Apakah keluarga prasekolah, sekolah? Ya benar ya. Tahap perkembangan keluarga pada tahap anak sekolah ya. Jadi benar ya, tadi aku melihat tadi rata-rata teman-teman menjawab yang C ya. Jadi tugas perkembangannya itu yaitu membantu sosialisasi anak ya dengan tetangga, sekolah, dan lingkungan ya. Oke. Kalau yang A itu tugas perkembangan tahap keluarga preschool ya, presekolah. Kemudian persiapan menjadi orang tua itu tadi keluarga dengan anak pertama ya. Kemudian memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab itu merupakan tahap perkembangan keluarga pada anak usia remaja ya.
Kemudian memperluas keluarga inti dengan keluarga besar, itu tahap perkembangan keluarga dengan keluarga dewasa ya. Ini untuk pembahasannya guys. Nah ini pembahasan lengkapnya ya. Nah aku bahas sedikit ya. Yang tadi keluarga baru kita sudah bahas. Nah kemudian kata yang udah ujian soal lebih ke area PKM. Sebenarnya gini guys, soal setiap individu itu nggak sama ya, beda ya. Karena kadang ada FR di teman-teman yang kayak ada teman-teman yang sama sekali nggak dapat soal kok maternitas kayak gitu ya. Ada yang sama sekali nggak dapat soal tentang prinsip etik gitu ya. Jadi setiap orang itu beda-beda pasti soalnya. Jadi aku lanjut ya, keluarga dengan anak pertama tadi itu tugas perkembangannya persiapan menjadi orang tua, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga ya. Kemudian mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan ya. Kemudian keluarga dan anak preschool itu dari umur 2,5 tahun sampai 5 tahun memenuhi kebutuhan anggota keluarga ya. Kayak tempat tinggal gitu, kemudian membantu anak bersosialisasi, terus mempertahankan hubungan yang sehat ya dalam keluarga ya, dan juga masyarakat, membagi waktu dengan anak ya, pasangan juga, kemudian bagi tanggung jawab ya, dan kegiatan kegiatan dan waktu untuk simulasi tumbuh kembang anak ya, karena usia-usia balita ini merupakan golden age ya, jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Kemudian kalau ke tahap perkembangan keluarga anak sekolah 6-12 tahun ya, bantu mensosialisasi anak dengan tetangga, sekolah dan juga lingkungan. Tetap di setiap tahap perkembangan itu pasti ada poin mempertahankan hubungan yang intim dengan pasangan ya. Kemudian memenuhi kebutuhan dan biaya hidup yang semakin meningkat ya, karena anak makin gede nih. Terus kalau usia remaja itu dari 13 sampai 14 tahun ya. Yang paling penting adalah memberikan kebebasan ya, dan yang seimbang dengan tanggung jawab gitu ya. Jadi si remaja ini nggak kita kekang gitu ya. Kemudian pertahankan hubungan yang intim dengan keluarga, komunikasi yang terbuka dengan anak ya, menghindari perdebatan dan permusuhan ya. Kemudian sistem peran dan peraturan ya. Kemudian keluarga dengan anak dewasa itu memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar ya. Misalnya ada anak-anak yang sudah menikah gitu ya. Tetap mempertahankan hubungan intim dengan pasangan, kemudian membantu orang tua meski masa tua, membantu anak untuk mandiri ya. Kemudian keluarga usia pertengahan itu mempertahankan kesehatan, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan juga anak-anak ya, dan juga dengan pasangan ya. Kemudian keluarga lansia mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan, adaptasi dengan perubahan, baik itu kehilangan teman ya, pasangan gitu ya, ataupun penurunan fungsi fisik ya, dan juga income gitu ya. Kemudian mempertahankan keakraban dengan suami istri yang saling merawat ya, hubungan sosial dengan masyarakat, life review ya. Kemudian mempertahankan penataan yang memuaskan. Oke. Sudah guys. Nanti dipahami aja ya. Aku lanjut ya. Ntar dulu deh. Aku takut kelihatan jawabannya. Sorry. Guys, silakan dijawab guys. Jadi tadi ada teman-teman yang minta dibahas mengenai penyebaran Tunggu, aku melihat di sini tentang penyebaran penyakit ya. Di sini aku melihat teman-teman. Wah, teman-teman jawab semua ini. Kalau tidak salah.
Oh, jawabannya sangat bervariasi ya. Ada yang E ya, ada yang D. Tapi aku melihat tadi rata-rata di sini teman-teman menjawab yang A ya. Jawab, Kak. Iya. Oke, ini sudah dijawab oleh Kakak Kasaga. Ya. Kok Kakak Kasaga ini kayak PP temen aku? Kak, kalau order kemana? Ke nomor yang ada di bio TikTok aku, Kakak. Jadi benar ya, jawabannya itu sudah dijawab oleh Kakak Kasaga ya. Penyebaran melalui air ya. Iya, dia ada namanya virusnya, cantik guys, ini nama virusnya. Vibrio kolera. Vibrio kolera. Mbak, bahas tentang diagnosa atau rencana tindakan aja. Semalam aku udah bahas tentang diagnosis, jadi malam ini aku nggak bahas lagi. Ini aku bahas soal FR dari teman-teman ya. Nah, jadi di sini berdasarkan media penularannya, penyakit menular dibedakan atas beberapa sumber penularannya ya. Yang pertama itu penyakit yang ditularkan melalui air, itu kayak diare, kemudian disentri, kolera ya, ataupun tifoid. Kolera ini dikasuskan tentang kolera tadi, itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio kolera ya. Kolera ini menyebabkan terjadinya gejala diare parah ya, yang bisa menyebabkan pasien itu sampai dehidrasi ya. Kemudian ada yang namanya penyakit yang ditularkan melalui media udara ya, airborne disease. Itu kayak misal pada pasien TB ya, pasien-pasien apalagi COVID ya. Kemudian penyakit yang ditularkan secara kontak langsung ya, dari satu orang ke orang lain ya. Nah, itu kayak ini sifilis ya. Kemudian hepatitis, AIDS. Kemudian penyakit yang penularannya dari hewan ya ke manusia, itu kayak rabies. Oke, aku lanjut ya. Kak bahas oke, malam besok ya, insya Allah aku bahas tentang diagnosis. Perasaan ditularkan melalui media apa? Maksudnya Kakak Obion? Oh, perasaan ditularkan melalui media kalbu. Kak, tentang perawatan luka dong. Guys, lanjut ke soal nomor 7. Kok ada yang menjawab 1 ini? Maksudnya 1? Ada yang menjawab B. Terus ada yang menjawab A. Ada yang menjawab D. Ayo fokus. Fokus. Pasiennya perempuan apa laki-laki? Ngaruh nggak? Aku mau nanya, ngaruh nggak? Pasiennya laki-laki atau perempuan ngaruh nggak sama ukuran aboket? Tergantung Kak, aboket di rumah sakit ada apa Kak? Iya bener Kakak, tapi idealnya ya memang kita apapun itu kita harus menyesuaikan dengan ketersediaan di rumah sakit ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah ideal ya, karena si soal nggak mau tahu di rumah sakit kita yang tersedia apa. Si soal itu dia maunya yang ideal ya. Oke, aku melihat di sini sangat bervariasi sekali ya jawaban dari teman-teman. Ganti jawaban C. Wah, kok main ganti? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kok. Boleh kok diganti, sebelum dibahas masih boleh diganti. C positif bener. C positif salah. Ya benar ya, ini udah dijawab oleh kakak user not found. B, kenapa B? Karena ini pasiennya
mau direncanakan transfusi ya. Kenapa teman-teman menjawab C? Apakah teman-teman terkecoh karena pasien ini adalah pasien dewasa? Nah, kita lihat ya. Seorang pasien perempuan itu berusia 28 tahun ya, pasien dewasa memang ya. Kemudian datang ke IGD dengan keluhan lemas dan pusing. Terus pasiennya itu tampak pucat, konjungtiva anemis ya. Kemudian hasil pemeriksaan lab HB-nya itu 6,7 ya. Anemia berat ya. Kemudian pasien direncanakan rujuk ke vaskes tingkat lanjut untuk rencana transfusi PRC. Perawat akan melakukan pemasangan infus pada pasien. Ukuran IV yang akan digunakan adalah, ini merupakan kasus real aku juga ya, pasien aku ya. Nah, jadi kita lihat di sini pasiennya kan mau direncanakan transfusi nih. Jadi ukuran aboket yang akan kita pakai itu adalah ukuran 18 ya. Kalau 16 kapan kita gunakan itu biasanya pada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi ya. Kemudian kalau 20 itu pada pasien dewasa ya. Kemudian kalau 22 itu digunakan misalnya pada pasien-pasien lansia ataupun pasien-pasien yang memang agak susah ya kalau dilakukan pemasangan dengan yang ukuran 20. Kalau 24 itu pada anak-anak, terus 26 itu pada bayi ya. Oke? Sudah clear belum, guys? Iya, kalau pada pasien kebidanan itu biasanya juga dipasang aboket 18 ya. Jadi ini pernah juga ada kasus kan. Jadi saat itu memang kebetulan di RS itu lagi kosong yang ukuran aboket 18. Jadi kami merujuk pasien dan di sana tentu kami kena tegur dong ya. Ade, ini kenapa pasiennya kan sudah direncanakan transfusi, kenapa kalian pasang aboket yang 20? Harusnya dipasang ukuran berapa? Nah, oke, aku lanjut ya. Sedikit curcol. Aku lupa masukin yang nomor 26 ya. 26 itu biasanya pada bayi. Keseringan yang terjadi kakak. Iya, venanya kecil bisa dipakai yang 22. Bahkan kadang pasien dewasa pun yang kalau memang kita udah coba pakai 20 nggak bisa, pakai 22 nggak bisa, mau nggak mau ya pakai 24 gitu ya. Eps. Ayo guys, kita lanjut ke soal nomor 8. Kalau udah saturasi 85, ya sudah tidak mempan lagi kakak dengan nasal kanul ya. Nasal kanul itu dikasih kalau saturasi itu masih 95 ke atas ya. Pasien sesak cuman saturasinya 95 ke atas, itu bisa diberikan nasal kanul. Kalau udah kayak di bawah, ini udah 85, harus diberikan NRM ya. Nggak ganti lagi. Betul nih ya kakak Obion, sang Obion. Wah, aku melihat di sini masih sangat bervariasi ya. Padahal aku udah sering bahas soal-soal tentang ini ya. Doakan ya kak, kami lulus tahun ini. Amin. Pokoknya doa terbaik ya dari aku untuk rekan-rekan semua. Semoga dimudahkan, semoga lulus ya. Semoga kita nanti sama-sama dapat SK barengan. Aku lagi kirain udah selesai. Wah kakak, soal bidan kok muncul lagi? Kirain aku udah tidur. tidur Anda, besok kan Anda dinas pagi. Guys, aku bahas ya. Di sini aku mau lihat jawabannya sangat bervariasi. Kita lihat dulu di sini ya.
Perawat melakukan pengkajian di masyarakat, didapatkan data prevalensi DBD di sebuah desa yaitu 25% dan angka proporsional rata-rata mortalitas itu angka kematian ya, yaitu 40% dari kasus DBD tersebut. Apakah komponen data yang dikumpulkan oleh perawat tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah pengkajian keperawatan di komunitas ya. Jadi, selamat buat teman-teman yang menjawab opsi C ya, statistik vital ya, yang merupakan data inti ya. Statistik vital itu terdiri dari kayak jumlah populasi ya, kemudian jenis kelamin, usia ya di suatu desa tersebut, dan juga mortalitas ya, angka kesakitan, angka kematian itu masuk ke statistik vital. Oke guys, sudah clear belum yang soal nomor 8? Halo? Udah ya? Nah, jadi ini yang pembahasannya tadi. Pokoknya itu kalian harus hafal ya guys, tentang data-data pengkajian komunitas ya, yang ada data inti dan subsistem, itu kalian harus tahu. Ayo silakan teman-teman. Ini mengenai prinsip etik ya. Lagi-lagi kalau aku kasih soal mengenai prinsip etik pasti banyak banget yang terkecoh ya. Karena tidak meminta persetujuan. Coba deh diperhatiin lagi di kasusnya, si perawatnya udah meminta persetujuan belum? Aku melihat di sini sangat sedikit ya opsi jawaban yang tepat. Lagi-lagi kalian terkecoh kan? Jawabannya E Kak. Bukan E dong. Yang jawab D, jawabannya D. Aku mau tahu dong yang jawab D, boleh nggak kasih rasional? Kenapa kalian memilih D? Jawaban yang tepat itu adalah D. Aku mau tahu untuk teman-teman yang jawab D, kenapa kalian memilih D? Halo guys, boleh di komen satu orang? Iya, benar sekali. Kakak Yuzona pun, tapi tadi kakak bukan menjawab D ya. Iya, benar sekali ya. Kita lihat dulu di sini ya kasusnya. Seorang laki-laki dibawa ke IGD dengan pos KLL ya. Tampak luka terbuka dengan pendarahan sepanjang 6 cm pada bagian proksimal akibat kecelakaan lalu lintas tadi. Perawat langsung melakukan pemasangan bidai dengan persetujuan pasien sebelum merujuk ke RS ya. Apakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Nah, di kasus ini si perawat ini prinsip etik yang sudah dilakukan oleh si perawat adalah yang pertama otonomi ya. Dia meminta persetujuan dulu ke pasiennya. Kemudian beneficence ya. Dia sudah melakukan tindakan yang bermanfaat, tindakan yang baik gitu untuk pasien ya, dengan melakukan pemasangan bidai gitu. Namun ada prinsip etik yang tidak diperhatikan oleh si perawat ya. Kita lihat di kasusnya kan si pasien itu luka, adanya pendarahan. Harusnya sebelum dibidai itu dibersihkan dulu lukanya biar nggak infeksi. Nah, oke.
Apakah jaringan aku nge-lag? Ternyata prinsip etik yang dilanggar. Iya, kan ini pertanyaannya apakah prinsip etik yang dilanggar? Lagi-lagi kalian terkecoh kan? Oke, sudah clear ya? Ada yang masih mau protes nggak? Nggak terbaca, Mbak. Wah, pokoknya teman-teman ya, PR banget buat teman-teman semua ya. Pokoknya selalu kalau setiap soal-soal negatif kayak gitu pasti teman-teman terkecoh ya. Jadi buat yang belum ujian ya harus benar-benar diperhatikan banget ya. Pokoknya selalu tiap aku bikin soal yang negatif, jauhin ya. Nanti kalian nggak kelihatan. Oke, waktunya habis. Hah? Di sini aku melihat, nah, kakak titik baru komen nih tindakan bermanfaat. Kita sudah lanjut ke soal yang 10 kakak titik. Aku melihat di sini ada teman-teman yang menjawab C dan juga ada teman-teman yang menjawab A. Aku yakin juga tadi pasti ada yang terkecoh menjawab A ya. Kita lihat di sini, perawat melakukan home visit pada sebuah keluarga dengan tahap perkembangan usia sekolah. Saat perawat datang, ibu meminta anak menyapa dan bersalam dengan perawat. Nah, fungsi keluarga yang sedang diterapkan oleh si ibu adalah fungsi sosialisasi ya, dimana di sini ada namanya mengajarkan tata krama ya, yang berisi kayak mengajarkan sopan santun kepada si anak ya. Ini masuk ke fungsi sosialisasi. Kalau fungsi afektif itu lebih ke kasih sayang ya, bersama anggota keluarga kayak gitu. Kalau ekonomi itu pemenuhan kebutuhan anggota keluarga ya. Nah, ini dia untuk pembahasannya guys. Ya, jadi ada 5 fungsi keluarga. Yang pertama itu ada fungsi afektif ya. Ini merupakan kasih sayang ya, saling menghargai dalam keluarga ya. Kemudian fungsi ekonomi itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Kemudian fungsi sosial itu seperti tadi, hubungan sosial, membentuk norma-norma pada anak ya, meneruskan nilai budaya. Kemudian fungsi reproduksi itu kayak keluarga berencana ataupun dan juga menyusun keluarga baru ya. Kemudian pendidikan kesehatan ini mengenai kesehatan dan juga pengetahuan tentang hidup yang sehat. Oke, jadi malam ini kita ada 10 soal ya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang nanyain e-book ya. Buat teman-teman tadi yang nanyain e-book nih, boleh chat WA ke 0838 4847 5251 ya. Itu untuk e-book soal-soal kompetensi teknis P3K perawat ya, dan juga dia udah lengkap ya, lengkap dengan 3 kompetensi lainnya. Kalau untuk bidan, e-book bidan itu boleh chat WA ke 0838 39 58 65 67. SP jiwa, SP kedua minum obat kakak, SP terbaru minum obat ya, SP keduanya minum obat. Kak besok live kak, insyaallah live seperti tadi ya, jam 21.30 ya, karena aku besok dina sore. Sekarang obat dijadiin SP1 semua kayaknya kak. Itu referensi terbaru lagi ya kakak, is not found.
Kakak live-nya tiap hari? Iya, insya Allah live tiap hari. Kakak dinas di mana? Aku kerja di rumah sakit di Kepulauan Riau. Ilmu kira-kira nggak bisa kakak, kira-kira harus ada referensi yang akurat. Setahu aku eh belum setahu aku belum ada sih, atau aku yang kurang update. Setahu aku untuk yang terbaru SP 2 vaksinasi itu minum obat. E-book perawat isinya apa aja kakak? Isinya itu soal kompetensi teknis perawat, itu ada 200 soal kakak, yang sudah lengkap dengan pembahasan ya. Kemudian ada juga 100 sisanya itu soal mansoswal ya, mansoswan, manajerial, sosio, kultural, dan wawancara. Sudah lengkap dengan pembahasan. Soal-soalnya itu disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru dari Permenpan ya. Oh, boleh scroll. Oh ya, lupa aku. Pokoknya buat teman-teman yang mau order silahkan ya screenshot aja ini atau cek kontak WA yang ada di bio TikTok aku ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi Kak. BT suatu. BT su WA tuh Kak. Siap Kakak EDB, nanti aku balas ya. Kakak Yuna, untuk info e-booknya langsung chat aja ya, nanti dibalas ya sama adminnya. Adminnya aku sendiri, jadi nanti aku balas abis live ya. Jadi mohon bersabar ya teman-teman yang udah chat. Teman-teman udah ya, aku lanjut ya untuk langsung ke pembahasannya. Oke, ditunggu kakakku. Siap kakakku. Nggak ada promo harga ebook. Kakak Irwan Jul, aku kemarin udah kasih harga diskon sampai semingguan nggak tuh? Pokoknya aku udah promo ya. Buat teman-teman yang udah order kemarin udah dapat harga diskon dari aku sesuai janji aku. Oke, 1, 2, 3. Kak, ulangi nomor 1. Boleh ya guys, aku ulangi nomor 1. Bentar ya guys ya. Halo teman-teman semua yang mau screenshot, silahkan di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, aku lanjut ya. Kakak Fadila sudah ya kak? Nah, ini untuk pembahasan nomor 1, kakak Fadila. Halo kakak, apakah sudah? Halo kakak Fadila. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 tadi ya. Ini besok insya Allah aku post di YouTube juga ya, bagi rekan-rekan tadi yang telah join live-nya. Nanti aku post di YouTube ya. Wah, baterai aku sudah low ini. It's time to charge your phone. Sama-sama guys, semoga bermanfaat ya pembahasan soal kita malam ini. Pokoknya tetap semangat ya buat teman-teman yang akan ujian, apalagi buat teman-teman yang ujian besok ya. Pastikan itu, pokoknya selalu aku ingatkan, pastikan kalian makan dulu ya. Jangan biarin tuh lambung kalian kosong. Karena itu akan sangat berpengaruh ya. Pokoknya saat ujian pastikan relax ya. Oke, aku lanjut ya. Pastikan relax ya. Cara relaxnya kayak mana? Tarik napas dalam ya. Kalau kalian muslim itu sambil sholawat ya. Pokoknya yang udah order ebook aku, jangan lupa ya baca tips dan trik dari aku yang menurut aku sudah sangat ampuh. Aku kan 2 kali tuh ikut ujian kan, SKD dan SKB. Alhamdulillah sangat ampuh ya.
Pokoknya amal jariah Kak Nisa ngalir mulu, amin. Oke, aku lanjut ya ke pembahasannya. Kakak udah PNS ya? Aku masih CPNS Kakak Dewi. Ini lagi nunggu SK 100%. Doain segera ya, biar kita sama-sama dapat SK. Kak, besok kalau saran aku, kita kan 40 menit pertama itu kan masih fokus-fokusnya, masih konsentrasi. Saran aku kerjain yang teknis dulu ya. Karena soal-soal teknis itu butuh konsentrasi ya. Jadi saran aku kerjain teknis dulu. Tapi kembali lagi ke kalian nyamannya gimana ya. Kalau kalian tanya saran aku kerjain yang teknis perawat dulu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Guys, silakan guys. Ayo digercep. Sekolahin SK harga mati. Rugi loh sekolahin SK itu, rugi. Misalnya kita minjem berapa di bank? Misalnya 100 juta. Kalian tahu nggak yang kita bayar tuh berapa? Itu bisa aja 150 juta ataupun 130 juta. Dan kita rugi dong jatuhnya. Ya nggak sih? Oke, aku lanjut ya. Jadi aku sangat tidak menyarankan ya untuk disekolahkan SK. Oke guys, aku sangat tidak menyarankan ya. Sangat tidak rekomen pokoknya. Kecilin. Tunggu guys. Oke, sudah belum guys? Yang sampai ini tahap keluarga dengan anak prasekolah? Halo. Aku lanjut ya. Ini tahap keluarga dengan anak sekolah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, nggak apa-apa ya, nanti aku share di YouTube ya, insya Allah. Oke, lanjut ya. Ini keluarga lanjut usia ya. Langsung gini aja deh, biar langsung. Nah, mohon doanya tanggal 20 sehat tes, semoga lulus. Amin. Semangat ya Kakak Irwan Jul, doa terbaik ya untuk Kakak dan untuk rekan-rekan semua. Yang semalam gak bisa diupload kakakku, videonya itu ke ban TikTok gara-gara Alkeli. Minta doanya 19 jadi top core. Amin. Pokoknya doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan semua ya. Yang join live di sini lulus semua. Amin. Amin paling serius. Pokoknya amin paling serius ya untuk kalian. Guys, soal nomor 7 silakan. Guys, sudah belum? Biar aku lanjut ya. Nah, soal nomor 8. Kakak Zanara, terima kasih. Emot lope-lope.
Kak, ukuran aboket tadi. Kakak Nasma, terima kasih. Pembahasan nomor 7 belum? Sebentar ya besti-besti, ini ada besti kita yang minta pembahasan nomor 7. Yang mana pembahasan nomor 7? Ini ya. Kakak besti, kakak belum screenshot ya tadi. Ini kakak yang nomor 7. Silakan kakak. Apakah sudah kakak Mahira? Kakak Ai? Aku lanjut ya, kita ke soal nomor berapa tadi ya? 9 ya? Oke, 9 tadi ya. Sudah belum ya yang 9 ya? Oke, lanjut ya ke soal yang the last one. The last but not least. Oke. 9 jawabnya apa, Kak? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Ada kok, guys. Kok nggak ada? Ini nomor 9. Ini. Oh, aku nggak bikin jawaban benar. Nih, yang di dalam kurung. Melanggar prinsip non-malfeasance. Non-malfeasance. Oke. Sudah kah, guys? Pasien stridor, berarti lidahnya jatuh ke belakang ya. Apa yang harus dipasang? Pasang oropharyngeal tube. Oropharyngeal airway tube ya. Pasang OPA. Makasih banyak Kak Nisa. Sama-sama, guys. Guys, aku end live ya. Jadi ini ya buat teman-teman tadi. Bukan Kak, zaitun. Zaitun itu buahan. Aku manusia. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya ebook atau bimbel ya, buat yang mau lebih well prepare ya, meskipun sistem SKS. Jadi aku mau curcol sedikit. Ada teman-teman dia besok mau ujian, tapi dia baru order e-booknya hari ini. Dan alhamdulillah meskipun sistem SKS nilai dia tinggi. Pokoknya kalian harus percaya diri ya guys ya. Kalian harus optimis kalau kalian itu lulus ya. Nggak boleh pesimis, meskipun saingan kalian rame gitu ya. Meskipun saingan kalian kalian kenal gitu, oh dia orangnya pinter banget nih, aku takut ketikung sama dia nih. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Pokoknya kalian harus pede. Aku dong, insya Allah aku lulus dong ya, kayak gitu ya. Pokoknya harus pede, harus optimis ya. Ordernya itu kapan aja kakak order sekarang pun bisa kakak. Lebih cepat ya lebih baik gitu kan. Kakak Muhammad Siswandi, untuk harganya bisa langsung WA aja ya. Nanti aku cek nanti. Iya, ebook aku ini jangan sampai kalian menyalahgunakan ya guys ya. Karena sudah ada peraturannya ya. Ebook aku ini sistem satu ebook untuk satu orang ya. Dan dia itu ada free konsul kalau kalian ada yang kurang jelas ataupun kalian kurang paham gitu ya dengan soal-soal yang ada di ebook aku ya. Jadi buat yang yang menyalahgunakan ya, tentu kalian tahu sendirilah konsekuensinya kan. Gak perulah aku jelaskan di sini kan. Oke. Aku end live aja lah ya guys.
selamat istirahat buat teman-teman ya, semangat buat yang mau ujian. Pokoknya aku tunggu kabar baik dari kalian ya. Kalian kalau lulus jangan lupa ngabarin aku biar aku juga ikutan happy gitu ya. Untuk bimbelnya dari Nip Warrior ya guys. Aku ingatkan lagi, bimbelnya itu dari Nip Warrior. Jadi bukan aku tutornya ya. Untuk bimbelnya itu aku rekomen ya. Kayaknya bimbelnya ini udah offline deh guys. Kemarin kan dia tuh Zoom live ya, bahas soal via Zoom. Cuman sekarang udah offline. Jadi nanti kalian kalau udah daftar, nanti dari linknya itu bisa akses video dari rekaman Zoom-nya. Kak, cara order ebooknya gimana? Nah, ini dia kakak nih. Ini WA-nya udah aku spill ya. WA-nya udah aku spill, nanti kakak boleh chat ke WA yang di atas ya untuk perawat ya, yang 51 ujungnya untuk perawat, kemudian yang untuk bidan yang 67 ujungnya ya. Jadi kita ada ebook perawat dan ebook bidan ya. Kalau ebooknya itu memang punya aku sendiri ya, aku yang bikin. Untuk bimbelnya itu aku kerja sama Nip Warrior ya, bimbelnya itu aku rekomen, bukan aku yang tutornya ya. Alasan gak ikut bimbel karena bukan Kak Nisa yang di mentor. Kak jangan lupa upload di YouTube, ketinggalan tadi. Siap Kak Francisca, insya Allah nanti aku upload di YouTube ya. Iya, ini malam ini kita agak lumayan bahas tentang keportan keluarga ya. Cara ikut bimbelnya, harganya. Untuk info harga dan bimbel itu silakan kontak WA perawat ya. Itu kontak adminnya itu aku sendiri guys, jadi kalian mohon bersabar ya, aku ngehandle sendiri, jadi chatnya itu aku balas satu persatu ya, pasti aku balas kok. Buat teman-teman yang nanya amanah atau enggak, nah kalian bisa lihat aja di testimoni ya, amanah apa enggak. Gak mungkin dong aku ya, kayak aku sering live kayak gini, masa aku nggak amanah. Kak udah bahas imunisasi belum? Imunisasi udah pernah aku bahas di video-video aku sebelumnya kakak. Kak nilai kemandirian gerontik dok yang Bartle Index ya kakak. Baiklah, besok ya insya Allah kita bahas tentang Bartle Index. Bartle apa CADS? Bartle kayaknya ya, untuk kemandirian. Iya. Ada tryout kak. Nah jadi gini guys, kalau kalian mau tryoutnya yang khusus, misalnya khusus perawat D3, khusus perawat nurse, itu kalian bisa pilih di paket bimbel. Cuma nanti kalau kalian mau yang perawat aja, itu aku ada nanti aku kasih linknya ya, kalian boleh chat aja, nanti aku kasih linknya di bisa P3K. Guys, aku end live ya, jadi buat teman-teman silahkan WA aja pokoknya ya, nanti aku balas satu persatu ya, mohon ditunggu ya. Oke guys, aku di notif minta dicas ya. Oke, semoga berkah ya, semoga bermanfaat. Pokoknya doa terbaik dari aku untuk rekan-rekan semua. Kalian pokoknya kalau lulus jangan lupa ngabarin aku biar aku ikutan happy juga ya. Oke guys, aku end live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.